Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan mulia, bulan suci Ramadan. Ada amalan utama yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang suci ini, yaitu kedermawanan. Nabi Muhammad SAW sesungguhnya orang yang paling dermawan, dan patut diingat di bulan yang mulia ini beliau terlebih lagi, bahkan diistilahkan sedekahnya itu karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Tidak ada yang bisa membentenginya atau menolaknya. Tiap ada lubang, tiap ada pori, angin itu menembusnya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termotivasi dengan praktek nabawi ini. Mereka mencontoh dan meniru Nabi bahkan ketika turun ayat-ayat tentang sedekah, dan mereka tidak punya harta, tetapi mereka punya motivasi dan keinginan yang tinggi. Akhirnya dikisahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bekerja mengandalkan modal fisiknya, menjadi kuli panggul dalam rangka mendapatkan harta untuk kemudian disedekahkan. Rasulullah contoh kedermawanan, para sahabat mengikuti jalan kedermawanan itu. Rasulullah tidak pelit, demikian pula para sahabatnya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doanya yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut serta bakhil, terlilit hutang atau didominasi oleh orang lain. Ada satu hal dalam doa ini di mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, yaitu al-bukhlu, sifat bakhil. Sifat bakhil merupakan al-akhlaqul mazmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 180 menyebutkan, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Allah berfirman, jangan mengira orang-orang yang bakhil itu bahwa apa yang mereka lakukan, menolak, bakhil terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya, huwa khairul lahum, yang demikian baik bagi mereka. Oleh Allah dikatakan tidak, bal huwa syarrul lahum, yang terjadi adalah keburukan. Mungkin orang yang bakhil itu ketika dia menahan hartanya dan enggan memberikan kepada sesama, merasa itu baik karena hartanya akan utuh, tidak berkurang, hartanya semakin banyak, nanti ia akan mendapatkan manfaat dengan harta yang melimpah itu. Menganggap memberi pada orang lain itu bisa mengurangi harta dan kekayaannya. Tetapi ternyata oleh Allah dikatakan tidak, bahwa sikap yang demikian adalah syarrul lahum, keburukan. Kenapa? Karena praktek bakhil itu merupakan tipu daya setan, menganggap dengan cara enggan memberikan sesuatu yang dimiliki, dia akan kaya, dia akan memiliki harta yang banyak. Tetapi tidak demikian.
Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat bakhil karena buruknya sifat bakhil ini. Dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, beliau mendorong para sahabatnya untuk terlibat membantu para tatamunya yang menjadi sahabat mereka juga, yaitu orang-orang Ansor. Mereka berbagi hingga dijuluki oleh Al-Quran sifat yang demikian itu dengan kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Bahwa orang-orang Ansor itu mereka lebih mengutamakan saudaranya dari Muhajirin, padahal mereka sangat membutuhkan. Mereka tidak pelit. Dan kata Allah, bila mereka terhindar dari kekikiran dirinya, mereka adalah orang yang sukses, mereka adalah orang yang unggul. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang disebutkan oleh Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tentang bakhil itu. Beliau mengatakan, huwa ayyara ar-rajulu ma yunfikuhu talafan. Bakhil itu ketika seseorang memandang dan melihat apa yang ia infakkan itu musnah, kehilangan, merasa hilang ketika dia menginfakkan hartanya, menganggapnya sia-sia. Wa ma yumsikuhu syarafan. Tetapi dia menganggap bahwa apa yang dia tahan dan tidak diberikan pada pihak lain itu sebagai keunggulan, sebagai kemuliaan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melihat apa dampak bakhil di sini. Dampak dari sikap enggan berbagi dengan sesama. Semoga kita terhindar darinya. Di antaranya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bakhil itu dia kehilangan peluang mendapatkan pahala. Pahala yang diperoleh dari infak. Jadi ada pintu pahala yang tertutup darinya. Dia tidak akan mendapatkan dari pintu ini sebab ia sendiri yang menutupinya. Padahal pahala orang yang berinfak itu dan pahala orang yang bersedekah luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu diceritakan, di antara alat yang dijadikan oleh orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah sedekah sebagai bergeningnya, dengan mengatakan alangkah indahnya kalau misalnya untuk waktu yang sesaat kembali hidup, kembali ke dunia agar kemudian bisa bersedekah. Peluang pahala akan hilang. Yang kedua, dampak dari sifat bakhil itu adalah sababun fi dhu'fil iman, menjadi sebab lemahnya iman. Kenapa demikian? Karena orang yang bakhil itu dianggap berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya dan Allah Maha memberi balasan kepada hambanya yang mengikuti ajaran-ajarannya terkait dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya. Allah punya ajaran terkait dengan harta yang dititipkan kepada hambanya itu. Untuk apa? Untuk disedekahkan, untuk berbagi dengan sesama, bukan untuk ditahan. Bahkan kalau kita melihat dampak yang disebabkan oleh, dampak yang diakibatkan oleh sifat bakhil ini, karena dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya disebutkan dalam ayat Al-Quran, orang yang menimbun harta dan kekayaannya tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diberi informasi atau kabar gembira tentang azab yang pedih. Disebutkan dalam surat At-Taubah 34 dan 35, bahkan harta dan kekayaannya menjadi setrika yang digunakan untuk menyiksa diri orang yang bakhil tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bakhil juga akan dibenci, tidak disukai oleh orang lain. Bahkan dia cenderung dimusuhi oleh orang lain. Dan ini sangatlah wajar karena sesungguhnya
Orang yang bakhil itu, dia berarti tidak memberikan hak saudaranya, tidak mau memberikan hak saudaranya, dan tidak mau berbagi dengan sesamanya. Dia menahan harta dan kekayaan yang sesungguhnya menjadi bagian dari saudaranya itu. Di antaranya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang bakhil itu akan menjadikan dirinya tertahan dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana infak dan sedekah menjadi sebab bertambahnya rizki, maka sesungguhnya bakhil menjadi sebab bagi sempitnya rizki seseorang. Demikian pula saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggan dan menolak bersedekah dan yang bersangkutan bakhil, dia jatuh dalam perbuatan dosa. Kemudian, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beda dengan orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan dicintai oleh Ar-Rahman, dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pelit itu atau bakhil itu tergolong sifat orang-orang yang munafik, menyembunyikan, ada perbedaan antara tampilan lahiriahnya dengan apa yang ada di dalam hatinya. Karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila menginginkan kebaikan, maka ingat bahwa di dalam harta dan kekayaan yang kita miliki ada hak saudara kita, ada hak orang lain. Allah menitipkan harta itu bukan untuk kepentingan kita semata, tetapi untuk berbagi kepada sesama. Bahkan dalam hadis yang sahih diceritakan, ada seseorang yang bersangkutan seorang petani. Tiap kali panen ada sebagian yang digunakan untuk kepentingan keluarganya, sebagian digunakan untuk bersedekah dan donasi, sebagian digunakan untuk investasi, dikembalikan ke ladangnya itu. Akhirnya dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wadh-dhulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqu asy-syuhha fa inna asy-syuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Hindari olehmu kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu kegelapan kelak pada hari kiamat. Hindari sifat bakhil, karena sifat bakhil itulah yang menyebabkan umat sebelum kalian binasa dan hancur. Kenapa? Karena sifat bakhil itu mendorong terjadinya pertumpahan darah, bahkan menjadikan darah-darah mereka dianggap halal oleh saudaranya hingga kemudian ditumpahkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bakhil merupakan perbuatan dosa, bakhil merupakan langkah-langkah setan. Kita patut untuk menghindarinya agar meraih bahagia. Saatnya di bulan yang mulia ini kita buktikan, mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang dermawan, terhindar dari kebakhilan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.